coba refresh dulu saja. Ada keterangan error tadi, sorry, kiraan issue. Oke, ini sudah saya refresh, kosong topiknya. Lalu saya scroll ke bawah berganti ke ping chat. Nah, maksud saya ke sini. Stop. Nah, tadi yang prompt tadi, coba kita masukkan di sini, kita paste, lalu kita kirimkan. Nah, saya juga baru saja lagi. Ini kita paste, lalu kita submit atau kirim. Caranya sama, mirip seperti tadi, cuman ini bedanya naskah. Kalau tadi lesson plan, prinsipnya sama, biarkan selesai, nanti baru screenshot. Ya, bahkan ketikannya pun sudah berbeda karena naskah cerita fontnya dibuat jadul-jadul begitu gitu ya, seperti itu. Sini ada tombol kopinya. Kita masih membuat naskahnya. Sudah selesai, nanti Bapak Ibu sama pada bagian ini nampak ada promnya, nampak ada sebagian responnya di screenshot gitu ya. Ya sambil proses nunggu kita screenshot saja kan bisa. Seperti ini. Lalu Bapak Ibu simpan. Berarti ini aktivitas berapa Bapak Ibu? Aktivitas 3 ya Pak. Aktivitas 3 ya, aktivitas 3 misi 1 gitu ya, screenshot. Iya, jadi ini nama filenya. Karena saya sudah punya file itu, anggaplah filenya namanya ini, nanti kita save overwrite saja. Jadi screenshot aktivitas 3 misi 1, kita save, selesai. Hanya seperti itu. Ini masih oke. Scrollnya kebablasan. Halo, kenapa berhenti? Oh, ganti ini. Itu stop saja. Nah, katakanlah ini selesai ya. Katakanlah naskahnya selesai, sama Bapak tinggal klik export ya. Langsung dibuka di browser Office Word Online namanya. Nanti Bapak Ibu tinggal simpan ini saja. Simpannya caranya klik file, save as. Nah, karena online maka save as-nya nanti Bapak Ibu download copy. Itu download copy ya. Masuk di sini, nanti Bapak Ibu tinggal jadikan satu folder, katakanlah masukkan di saya lihat dulu. Untuk tugas. Nah, berarti itu nanti tinggal di rename saja sesuai dengan nama file. Begitu Bapak ya. Oke, kalau sudah selesai berarti screenshotnya sudah, naskahnya sudah dapat. Itu katakanlah nanti kita dapat file seperti ini. Ya, save saja. Jadi file keempat adalah cerita fantasi aktivitas 3 misi 1. Jadi itu satu paket. Jadi screenshot file hasilnya, screenshot file hasilnya, seperti itu. Aktivitas 2 sudah, aktivitas 3 sudah, misi 1. Sekarang kita ke aktivitas 5 dan 6. Nah, ini mungkin yang berbeda, sedikit berbeda dari aktivitas 2 dan aktivitas 3 1. Kalau aktivitas 2 dan aktivitas 3 misi 1 itu berbasis teks. Karena lesson plan basisnya teks, naskah juga teks. Nah, sekarang kita ke lihat lagi di LK-nya. Di sini adalah generate gambar. Jadi kita akan menghasilkan gambar atau meminta Copilot, Pinchat untuk memberikan gambar atau membuatkan gambar. Ya kalau dibilang melukis, ya kalau melukis kan harus ada kanvas, harus ada kuasnya gitu ya. Ya katakanlah membuat gambar. Jadi AI-nya itu kan buatkan gambar untuk kita.
Caranya bagaimana? Sama, caranya kita hanya butuh prompt-nya saja. Jadi kita minta AI itu, Copilot Bing Chat itu untuk membuatkan gambar ke kita dengan prompt. Nah, prompt-nya sebagai contoh sudah disediakan, tinggal copy paste saja. Nanti Bapak Ibu tinggal amati saja prompt-nya, mau diganti-ganti. Katakanlah di sini buatkan gambar 3D pinjol, ini Bapak Ibu ganti aja buatkan gambar 3D pura-pura ninja atau apa gitu ya, yang bagaimana silahkan Bapak Ibu kreasikan, dan nanti Bapak Ibu rasakan, oh ternyata hasilnya begini. Kita pastikan di sini Bapak Ibu untuk praktek. Nah, saya menggunakan prompt yang sudah ada. Ya, kalau gambar itu nanti ada langkah berikutnya. Cuman kita lihat ya. Saya tidak berani memastikan karena kadang-kadang itu proses update-nya kadang-kadang bikin kaget saya juga. Nah, di sini langsung otomatis. Jadi your image is generating. Ini kasus normalnya, tetapi nanti saya cerita ketika ini sudah selesai. Sambil menunggu, ketika tidak normalnya adalah ini langsung dibuatkan gambar. Itu Bapak Ibu harus ke sini. Ini normalnya ya. Saya juga tidak tahu. Padahal ini browsernya adalah browser baru, artinya bentuk cache atau private browser. Seharusnya akan sama dengan Bapak Ibu yang betul-betul baru. Akunnya juga baru, gitu ya. Cuman di sini Copilot-nya sudah saya sign in dengan akun inovatif yang sama nanti dengan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cek akan sama apa tidak ketika dalam proses meminta Copilot-nya ini dengan prompt buatkan gambar. Kalau tadi Bapak Ibu bisa lihat di sini langsung, baik saya akan mencoba membuat gambar dan seterusnya. Ini memang hasil akhirnya akan begini. Artinya langsung Bapak Ibu dibuatkan gambar di bawahnya, ada 4 pilihan. Tetapi kadang-kala ada situasi Bapak Ibu yang di sini tidak langsung muncul gambar karena Bapak Ibu harus login ke image creator. Padahal dari tadi saya tidak login ke sana. Pengalaman saya yang pelatihan sebelumnya, ini harus dilakukan manual. Apakah ini sekarang sudah diotomatiskan? Satu akun langsung login ke image creator atau bagaimana? Nanti Bapak Ibu cek. Okay. Kalau di situ Bapak Ibu harus login manual ke image creator, lakukan saja. Di sini nanti ada perintahnya harus login atau apa sejenisnya, lalu Bapak Ibu katakanlah nanti tampilannya dia akan membuka halaman baru. Saya coba mobil sedikit paste. Nanti halaman barunya akan seperti ini. Saya tunjukkan ketika kondisi seperti yang sebelumnya. Kalau saat ini tadi saya praktekkan langsung muncul gambar. Bapak Ibu bisa dipraktekkan, nanti muncul gambarnya langsung apa tidak. Kalau langsung berarti ini perkembangan yang bagus, update yang bagus, karena dia otomatis memberikan gambar di Copilot-nya. Kemungkinan sudah otomatis karena di sini ada fitur ini juga yang tadi saya sampaikan di grup ya. Ini juga di bulan Desember ini belum muncul fitur ini. Kalau tidak salah ya saat itu. Ya jadi saya yang kurang teliti. Nah nanti akan muncul seperti ini. Dan ternyata di sini memang sudah sign in. Jadi tadi saya membuka image creator namanya. Jadi saya belum copy. Oke. Ya, coba langsung. Di sini alamatnya beda masalahnya. Saya coba kopikan ke Bapak. Bing.com create sekarang. Oke, mari ke sana. Di sini sama enggak? Oke. Saya akan kopikan ke Bapak Ibu maksudnya. Bentar. Seperti ini mau enggak? Mau. Oke, jadi alamatnya nanti kalau Bapak Ibu di bagian Copilot-nya itu oke, di chat ya, sudah. Saya belum ngecek chat room-nya tuh.
bagus Teams ya. Jumlah 4.000 sama 2.000 biasanya kaitannya sudah sign in atau belum. Kalau yang sudah sign in itu 4.000. Jadi nanti seperti itu. Dan ternyata di sini memang ketika saya buka di bing.com images /create chat, linknya sudah saya kirim di chat room Bapak Ibu. Ini image creator dari Microsoft Bing, designer. Ini memang sudah tersign in langsung ke akun yang saya demokan ini gitu. Padahal tadi saya tidak login ya Bapak Ibu ya, browsernya baru. Dari awal kan saya hanya login di Microsoft Learn, lalu di Teams, lalu Copilot saya buka, juga otomatis sign in ya di sini. Di sini sudah protected, terus di sini juga sudah tersign in. Lah kalau Bapak Ibu tandanya nanti kalau Bapak Ibu di sini tidak langsung muncul gambar, artinya Bapak Ibu akun yang di Copilot ini ya belum sign in di image creator. Itu nanti Bapak Ibu lakukan manual, buka tab baru, buka link yang ada di chatroom itu bing.com/images/create, atau Bapak Ibu search saja di pencarian image creator gitu. Nanti akan muncul. Nanti Bapak Ibu coba saya sign out, nanti tampilannya yang belum sign in nanti sebentar, semoga sama seperti ya. Oh ternyata ini memang sudah menyatu, tidak bisa dipanggil sendiri. Ini sudah sign out. Coba saya akan buka lagi image creatornya. Harusnya sudah tidak login sih. Nah, maksud saya akan membuka halaman ini maksud saya. Jadi ketika image kreatornya belum keadaan sign in, belum login, nanti tampilannya seperti ini. Kalau tadi kan berbeda ya Bapak Ibu, ada akunnya di sebelah pojok kanan, di sini atas ada akunnya tadi. Nah kalau yang belum join ya, nanti di bagian sini ini tidak langsung muncul gambar. Ini katakanlah saya lepas tadi sign out ya. Ini lepas ya sign out. Kita coba ulangi promnya. Promnya ternyata di clipboardnya ya. Oke, kita submit. Nanti seharusnya dia akan minta sign in. Saya nyampe menunjukkan bahwa yang keadaan belum sign in, biar nanti Bapak Ibu tidak tanya lagi. Ketika tanya, saya minta lihat rekamannya, coba daftarnya tuh. Nah ini sama dengan yang di atas tadi, sudah ada kata-kata ini, cuman dia nanti jawabannya apa, karena tidak sign in. Berhenti ya Bapak Ibu, tidak ada apa-apa. Nah kalau berhenti tidak muncul, ini juga nggak ada stop responding, berarti ini udah selesai. Karena dia nggak bisa ngontak, Copilotnya itu tidak bisa mengkontak, tidak bisa memanggil image creator atau designer, maka gambarnya tidak muncul. Ini kan berhenti di sini 2.2 seperti yang di atas ini, 2.2 seharusnya muncul gambar kan. Nah ketika image creatornya tidak sign in, karena tadi saya lepas ini, saya sign out, maka dia berhenti. Soalnya gambarnya nggak muncul, Bapak Ibu buka halaman baru, buka image creator, lalu Bapak Ibu di sini klik join dan create. Ada join, tombol merah ini Bapak Ibu klik join, lalu di sini ada menu 2 pilihan. Ini yang lalu nggak ada ini, nggak ada pilihan begini kemarin, adanya langsung mau akun apa gitu, sign in gitu. Nah sekarang udah ada pilihan, Bapak mau menggunakan akun personal Microsoft atau menggunakan akun kerja atau sekolah. Ini memang update baru, karena yang lalu di Desember itu bahkan akun sekolah ini tidak bisa digunakan, harus akun pribadi. Nah sekarang akun sekolah yang guru inovatif contohnya itu sudah bisa digunakan, berarti karena ada 2 menu ini. Makanya tadi ketika saya menggunakan Copilot, dia otomatis connect tuh akunnya, langsung diberikan. Nah ini saya berikan contoh ketika tidak connect, tidak muncul gambar, maka Bapak Ibu buka secara manual, join secara manual. Saya klik
saya gunakan akun Guru Nyobatis saja ya untuk diklat ini katakanlah. Berarti pilihan bawah yang pekerjaan. Nah di sini muncul akun yang tersign in di browser ini, karena hanya browser ini satu ya, tidak ada akun lain. Maka saya pilih ini, masukkan passwordnya. Dan ini sudah update baru Bapak Ibu, sudah dikonekkan antara Image Creator, Copilot dengan lingkungan Microsoft. Akun kerja sekolah bisa masuk. Nah munculnya seperti ini, jadi menunya berbeda. Di sini Bapak Ibu bisa memberikan prompt ya. Jadi Bapak Ibu kalau tidak berinteraksi dengan Copilot, hanya kepengen langsung dengan Image Creator, nanti Bapak Ibu kerjanya di sini. Ya, manajemen jamnya dulu. Begitu. Nah ini adalah untuk memberikan promptnya di sini nanti. Ini tidak kita bahas lebih lanjut. Nanti tunggu saja pelatihan khusus tentang Image Creator gitu ya, atau webinar khusus. Nah di sini ada menunya, akunnya sudah muncul ya, ada begini. Nanti yang terpenting ketika ini sudah login, Bapak Ibu ulangi lagi di Copilotnya, scroll ke atas ya. Nah, saya akan paste lagi, saya ulangi lagi promptnya, dia otomatis, ini tadi kan tidak muncul gambar ya karena sign out. Saya klik lagi, dia otomatis nanti akan membuatkan gambar karena di sini sudah sign in ke Microsoft Image Creator-nya. Tuh. Ini masih memproses. Taunya memproses, tombol ini ya, stop responding muncul. Nah ini sedang memberikan jawaban. Ternyata, nah di sini akan muncul kotak ini, your image is generating. Kenapa? Karena ini tadi sudah login, jadi mengkonekkan. Jadi Copilot minta Image Creator secara sistem menampilkan di sini. Nah, kenapa ini adalah kecerdasan buatan? Kembali ke materi webinar yang lalu, promptnya sama, saya pastikan sama. Yang pertama dia menampilkan gambar seperti ini. Jika saya minta lagi, gambarnya udah beda lagi. Itu. Jadi setiap kita mau minta dibuat, gambarnya selalu unik. Unik artinya berbeda dari satu gambar dengan yang lain, tidak akan sama. Dan ini tidak kena copyright karena gambarnya unik. Nanti ketika Bapak buka, ini kan 4 file, katakanlah saya akan buka satu file, klik. Nanti akan membuka halaman baru menuju ke Image Creator-nya. Nah, Image Creator-nya di sini nih satu gambarnya. Nah, di sini Bapak Ibu di sini ada keterangan ya, desainer, ukurannya dan seterusnya. Creative-nya ini, nah ini content credential. Jadi konten ini copyright dari AI-nya ini, created with AI, tanggal, bulan, tahun, jam. Jadi unik. Tidak akan, ketika Bapak Ibu posting jadi konten media, tidak akan tercekal oleh copyright karena ini adalah buatan AI. Karena di sini sudah di stempel bahwa ini adalah buatan AI. Begitu Bapak Ibu, ini adalah footprint digitalnya sudah ada. Nah ini tinggal nanti Bapak Ibu simpan gambarnya nanti dalam bentuk file save as, save image as, untuk gambar, klik kanan saja, lalu Bapak Ibu simpan di satu folder tadi. Di bagian contoh di sini tugas, berarti ini JPEG ya, all file. Hasil gambar aktivitas 3.2, hasil gambarnya bukan screenshotnya. Nanti screenshot tadi belum kita screenshot ya, kita hasil gambarnya dulu. Ya, kita simpan, save as. Jadi gambarnya satu saja cukup Bapak Ibu, jangan terlalu semangat, empat-empatnya disimpan semua. Satu nanti terlalu banyak file, cukup 6 file, satu file gambar saja, pilih salah satu dari 4 ini kan diberikan 4 gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu screenshot, kalau tidak muat ya di zoom apa namanya ini, zoom out ya, zoom out browsernya. Cara men-zoom outnya di sini menu 3 titik ada zoom, bukan zoom meeting ya. Nah biar nampak semua nih, ada prompt, ada prosesnya,
tinggal di screenshot. Jadi nggak perlu di screenshot berkali-kali, tinggal di zoom out saja. Nah, dan seperti ini, lalu disimpan, save ke tadi aset tugas, soal tugas, berarti ke file kelima, screenshot aktivitas 3 misi 2, kita overwrite saja, tertimpa saja, tersimpan, selesai. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah punya 6 file hasil pekerjaan aktivitas 2 dan aktivitas 3. Aktivitas 2, aktivitas 3 2 misi, misi 1, misi 2. Dikasih nama biar enak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai yang ada di LK. Terstruktur, rapi, mudah mengecek. Seperti itu. Nah, di sini juga sama, keterangan isi folder OneDrive. Jadi isi folder OneDrive-nya yang 6 file saja, yang ini tadi. Oke. Kalau sudah Bapak punya 6 file ini, baru di upload, dimasukkan ke satu folder di OneDrive. Nanti link folder OneDrive-nya yang dikumpulkan di LK, dikumpulkan di LK-nya yang mana? Yang di sini nanti ditempelkan di sini. Bagaimana caranya? Masuk ke materi OneDrive, sekaligus materi OneDrive yang baru, sekaligus nanti bagaimana mengupload 6 itu, masukkan ke satu foldernya kita bagikan linknya, setting linknya bagaimana, nanti sudah dapat linknya ditempelkan di LKI. Seperti itu arahnya nanti. Jadi penjelasan materi, penjelasan cara mengerjakan tugas, pemenuhan tugas, semuanya dipraktekkan. Begitu Bapak Ibu. Ada yang tanyakan dulu, karena itu materi di chat sampai dengan aktivitas 3. Nanti setelah itu kita bergerak ke materi OneDrive sesuai dengan urutan yang ada di LK juga. Rundownnya mana tadi? Nah, harusnya kemarin, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu ya, kita pelan-pelan saja. Nanti kita materi ke OneDrive sambil sedikit menyentuh tentang collaborative learning menggunakan tools with Excel, Outlook, PowerPoint dan seterusnya. Pak Adi Sasongko yang sudah resign, silakan. Pak Adi Sasongko silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak, ini ya, apakah AI ini bisa membantu membuatkan lesson plan yang berisi pembelajaran berdiferensiasi Pak? Itu aja, terima kasih. Tentunya bisa, tergantung promnya Bapak. Jadi silakan apa yang dimaui Bapak buatlah, ketikan dalam prom, masukkan saja kata diferensiasi, apa parameternya, apa ukurannya, apa yang dimulai, apa dicoba Bapak. Ini tadi memang contohnya tidak sampai sana, seharusnya bisa. Begitu Pak Adi, cukup? Ya, cukup, terima kasih Pak. Nanti saya coba. Oke, jadi main-mainlah dengan prom tadi ya. Ibu Nailil Akhtar atau Bapak ini, mohon maaf karena tidak ada fotonya. Silakan Ibu Nailil atau Bapak Nailil. Mikrofonnya belum aktif Ibu Bapak. Ibu Nailil Akhtar, kesempatan terakhir. Oke, ya silakan. Mikrofon sudah on Ibu. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Oh Bapak, mohon maaf. Silakan Pak. Silakan Bapak, sudah berbunyi tadi? Ya, halo Pak. Ya, halo, silakan. Mau nanya sedikit. Apa? Kemarin itu yang join pertama, saya agak telat, mau hampir 1 jam kan baru masuk. Karena kemarin kan awal kan baru pemula, sekalinya salah kamar masuk. Ternyata kata teman saya cuma ada buka forum sendiri 4 orang katanya. Nah itu Pak, gimana Pak tentang kehadirannya? Apakah nggak apa-apa? Apakah sudah takutnya nanti
tidak memenuhi syarat maksimal kehadirannya. Ya itu aja Pak. Nah, tolong penjelasannya. Oke, Bapak sudah cek rekap daftar hadirnya di channel 08 laporan? Sudah belum? Belum Pak. Oke, Soalnya silakan. kurang tahu. Iya, nanti setelah ini atau sekarang bisa dilakukan, dicek rekap daftar hadirnya di file Excel di channel 08 laporan di Teams kelas kita. Di sana nanti Bapak cek, buka filenya, cek data Bapak, di sana tercentang daftar hadirnya, durasinya berapa menit, berapa jam, ada. Kalau tidak ada, berarti memang Bapak total salah room. Kalau salah room, tidak masuk room, maka tidak terekam daftar hadir. Ketika tidak terekam daftar hadir, berarti satu tidak hadir. Bapak masih punya kesempatan. Malam ini sudah berhasil hadir, maka pertemuan ketiga harus hadir. Bagaimana caranya harus hadir? Karena 50% minimal. 50% dari 3 pertemuan, kan berarti 2 pertemuan. Begitu Bapak? Oh iya. Oke, sudah terjawab. Saya maksud Pak, Pak, yang saya hadir semua sampai 3 malam. Cuman itu agak terlambat. Mungkin terlambat 1 jam itu apakah nggak apa-apa? Iya, yes. Ya, saya paham Pak. Makanya Bapak cek di rekap daftar hadir di channel 08 di file Excel itu. Bapak temukan sudah tercentang atau belum, terhitung 1 hadir atau belum. Kalau sudah, maka terjawab pertanyaan Bapak. Begitu? Oh iya, makasih Pak. Iya, karena saya tidak hafal datanya. Ya, Silakan dicek secara mandiri. Begitu ya? ya makasih Pak. Ya udah Pak. Iya. Nah, saya kalau tidak tercentang, berarti pertemuan pertama itu tidak hadir. Nanti dicek, kalau tidak tercentang dicek akun yang buat ini, join ini dengan daftar peserta sama apa tidak. Kalau tidak, Bapak sampaikan ke saya di kolom komentar, Pak ini akun yang saya gunakan, yang di daftar peserta beda, nanti akan saya update. Tuh. Soalnya kalau tidak sama nanti walaupun Bapak pertemuan 2, pertemuan 3 datang semua ke room yang benar, tetap tidak tercentang daftar hadir karena tidak sama kok. Itu catatan Bapak. Jadi silakan dicek dulu. Cek dulu Bapak ya, dicek akunnya, terdaftar di pesertanya benar apa tidak, tercentang apa tidak. Itu ya. Nanti baru diskusi lagi Bapak, tanyakan lagi kalau masih ada kesempatan. Begitu Pak Nailul? Iya, makasih Pak. Oke, sama. Jadi nanti pertanyaannya terarah. Terima kasih, diturunkan lagi Bapak presidennya. Berikutnya Bu Dwi Lestari, silakan. Kode ini 8 presiden nih. Iya Pak Tri. Oke, Selamat silakan. malam. Selamat malam Ibu. Ya. Bagaimana? Saya mempertanyakan awal untuk ke Bing Chat berarti Microsoft-nya langsung ketik Bing gitu ya Pak? Di browser ya, di browser ketik bing.com, bing.com /chat. Oke. Kemudian untuk yang di LK itu berarti tinggal copy langsung masuk ke Bing Chat-nya itu, dikopikan ke Bing Chat-nya tadi itu ya Pak Tri. Berarti hanya screenshot, kita tidak usah membuat yang baru gitu untuk RPT-nya. Promnya iya, kalau Ibu hanya untuk pemenuhan penugasan, promnya pakai yang ada di LK, tinggal di copy paste ke Bing Chat atau Copilot. Tetapi kalau Ibu mau main-main dengan Bing Chat, maka promnya bisa diganti-ganti sesuka hati Ibu. Untuk RPP-nya kira-kira bagaimana, disesuaikan dengan mapelnya dan seterusnya. Itu hanya pilihan saja. Oh, iya. Kalau untuk masalah gambar juga, apakah misal saya mengajar matematika, apakah misalnya gambarnya tentang matematika gitu bolehkah Pak Tri? Boleh sekali. Jadi promnya itu bebas.
Cuman kalau Bapak Ibu lagi males main-main dengan prompt, kata-kata prompt dengan AI, pakai prinsipnya pakai yang sudah ada. Terus nanti kalau Bapak Ibu main-main dengan kata-kata di prompt itu dirubah-rubah, nanti Bapak Ibu bisa bandingkan juga rasanya. Loh, kemarin di baterai itu katakanlah pakai prompt yang apa adanya munculnya begini, ketika saya ganti ternyata munculnya beda. Nah, jadi kan Bapak Ibu punya perbandingan. Itu proses pembelajarannya. Jadi bebas, pakai prompt yang sama boleh, dimodifikasi boleh juga. Yang penting Bapak Ibu bisa merasakan respon dari AI akan setiap kali Bapak Ibu tanya, minta, itu ada perbedaan. Intinya di situ. Ya, saya paham. Terima kasih Pak Tri untuk Silakan. jawaban. Ya, terima kasih Putri Lestari. Bu Ninik bisa rotudin. Maaf kalau salah. Bu Ninik, silakan. Halo. Halo, ya. Mendengar suara saya Pak ya? Sudah Ibu, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Tri mau tanya, tadi saya kan udah coba download FPP, kemudian download naskah dengan klik tadi tanda panah ke bawah, kemudian di situ sudah ada pilihan MS Word, saya pilih MS Word. Cuma hasil downloadan itu kalau kita mau carinya gimana ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tadi kita mau ambil gambar yang kita isikan di Bing Chat tadi, gambar pinjol itu apakah harus kita masuk ke image creator, ataukah dari copilot Bing Chat tadi tinggal kita klik kemudian save gambar, ataukah memang harus ke image creator dulu? Mungkin itu Bapak yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Kalau Ibu belum pernah mengotak-atik letak download dari browser, itu nanti Ibu bisa melihat di Explorer-nya. Tapi nanti tergantung dari Windows-nya, Bro. Nanti di sini ada folder namanya download gitu. Cari saja di Windows Explorer namanya download. Tapi kalau di sana tidak ketemu, di browser itu biasanya ada menu 3 titik, terus ada download juga. Menu 3 titik pojok kanan atas, baik Chrome ataupun Edge biasanya ada menu download. Diklik saja menu download, ya, atau Ctrl J tadi. Nah, di sini kan akan muncul history download. Nah, muncul history download, ya, kalau pakai Microsoft Edge, tempatnya di mana? Nah, ini tinggal disorot saja. Di sini ada gambar show in folder, ada gambar berkas ini. Nah, Ibu tinggal diklik saja foldernya ini, maka akan membuka Windows Explorer pada bagian download tadi, download yang ini, ya. Begitu Ibu? Itu download yang di PC ya Pak Tri? Iya, saya kita lihat merasakan di PC. Iya. Ya, soalnya tadi saya coba cari dari langsung download yang di PC itu kok nggak muncul gitu kan? Iya. Bisa dipancing dari browsernya yang tadi saya sampaikan. Di browsernya menu 3 titik, nanti ada menu download. Oh iya. Kadang-kala sudah disetting ke arah yang lain, kadang-kala gitu. Atau tersembunyi. Terus yang terima kasih Pak Tri. Yang kedua tadi ya Pak Tri, yang belum gambar. Yang kedua gambar itu tadi memang sudah saya demokan dua kemungkinan Ibu Bapak ketika seharusnya sekarang sudah otomatis gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuka image kreatornya, ya sebentar Pak, saya mute dulu semua nih biar jelas untuk Ibu tadi penanya dan yang lain. Ketika Ibu Bapak akan meminta AI untuk buat gambar, maka secara normal sekarang harusnya itu otomatis ketika Bapak Ibu buatkan
promnya dikirim, submit, nanti akan muncul kata-kata prolognya. Baik, saya akan mencoba gambar dan seterusnya, titik 2 nanti muncul kotak gambar. Kalau tidak muncul kotak gambar, ibu bapak nanti akan buka alamat bing.com /images create sampai ini saja. Tadi di chatroom juga sudah saya kopikan, bing.com /images create. Nah, itu nanti dibuka, terus nanti di bagian bawah ada menu join. Begitu ibu, tadi juga sudah saya praktekkan 2 langkah itu. Kalau belum jelas nanti disimak di rekamannya. Itu yang dimaksud ibu. Iya, iya, terima kasih Mbak Tri. Terima kasih. Sama. Ya, mohon izin masih ada 6, satu lagi ya, nanti yang lain di kesempatan berikutnya karena saat ini udah pukul 21 kurang. Pak Supriyadi silakan. Karena baterai belum, baterainya belum. Silakan Pak Supriyadi. Terima kasih Bapak. Cuma menanya pengkopian ke Word untuk sheetnya. Kalau di yang ada di layar saya ini tidak ada untuk ekspornya, ekspor ke Wordnya. Adanya apa Pak? Share, ada dislike, kemudian copy, kemudian ada share-nya. Bapak di pojok kanan atas di sini sudah login belum? Di sini. Udah. Yang area ini ada tombol sign in, masih ada tulisan sign in apa sudah ada akunnya di sini? Tidak ada akunnya Pak. Sudah ada akunnya? Iya. Sudah. Berarti kemungkinan browsernya belum terupdate, mungkin. Ya, berarti Bapak tinggal di copy aja di sini. Kalau nggak ada menu ekspornya, Bapak copy manual, ini klik copy, lalu Bapak buka file Word gitu ya, file Word dokumen baru kosong, nanti Bapak tinggal paste saja di sana, paste. Iya, karena tidak ada ekspornya. Kalau pengen punya ekspor, coba nanti di update dulu browsernya, kemungkinan karena itu, kemungkinan ya, berarti coba di update, nanti dicoba lagi. Kalau muncul berarti karena itu. Kalau tetap belum muncul, ada faktor lain. Harusnya sih karena itu. Begitu apa Pak? Oke. Sama tadi juga sudah saya sampaikan sebetulnya. Ya, kalau kurang jelas nanti bisa dicek lagi di rekaman. Begitu? Cukup Pak Supriyadi? Oke Pak, makasih. Oke, sama-sama Bapak. Silakan ingin kembali. Terima kasih. Bapak Ibu mohon izin nanti yang resen tetap resen aja nggak apa-apa. Kalau nanti kesempatan akhir masih ada waktu, nanti kita akan panggil lagi yang resen. Nanti yang di chatroom Bapak Ibu bisa dibantu-bantu ya. Bapak Ibu bantu-bantu untuk dijawab, dibantu, direspon. Karena saya tidak bisa melihat chatroomnya. Bisa, cuman nanti kalau bolak-balik merespon chatroom ya akan fokus ke materi berikutnya dan seterusnya. Ya, lagi-lagi karena nggak ada moderator ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah match kreatornya sudah, ini sudah, saya tutup Copilot, timnya ya nanti mau dibutuhkan. Oke, kita akan Bapak Ibu tadi filenya kita akan ke arah mungkin materi OneDrive ya. Materi OneDrive mungkin akan begini saja sekilas, nanti lebih lanjut kita lanjutkan besok di awal pertemuan ketiga. Jadi OneDrive for Business ini nanti seharusnya ini di materi level 100 yang non AI ya, basic dari OneDrive. Cuma nanti kita akan di bagian ini. Jadi bagian yang mana Bapak Ibu membuat dan mengunggah dokumen, tapi lebih ke arah mengunggahnya. Karena dokumennya sudah ada 6 file tadi. Lalu sinkronisasi perangkat tidak. Nah, ini berbagi dokumen dan folder. Jadi 2 hal ini Bapak Ibu yang dalam waktu kurang lebih 15-20 menit ke depan kita akan praktekkan ini. Bagaimana mengunggah dokumen 6 file itu ke folder OneDrive, nanti berbaginya. Jadi kita bagikan bukan dokumennya tapi foldernya.
gitu. Prinsipnya sama antara berbagi dokumen dan berbagi folder. Prinsipnya juga sama dalam mengunggah dokumen dengan membuat sedikit beda sih. Cuma nanti kita mengunggah saja karena dokumennya sudah ada. Materi yang lain nanti kita akan bahas di pertemuan besok yang terkait dengan fitur AI yang baru. Cuman sekilas Bapak Ibu saya tunjukkan di area ini Pak. Nah ini, jadi bedanya OneDrive yang personal sama bisnis. Kenapa kok kita pendidikan tapi dapatnya OneDrive for Business? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Nah ini bedanya. Jadi yang bagian sebelah kiri ini adalah personal. Yang ini yang saya kotak sebelah kiri kotak merah. Nah yang sebelah kanan, saya kotak merah sebelah kanan ini adalah OneDrive for Business. Di dalamnya ada OneDrive for Business. Di sini ada OneDrive folders personal. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau personal ini hanya sebatas ya ruang-ruang folder saja di OneDrive biasa. Gitu ya, jadi ada my picture, my music, my videos, personal, terusnya. Nah kalau OneDrive for Business ini dia akan bekerja sama dengan 3 hal, yaitu OneDrive for Business itu sendiri yang fitur-fiturnya ya juga agak mirip dengan personal, cuman tetap ada perbedaan di kemampuan, di kapabilitas dan seterusnya. Nah, dia juga nanti akan kerjasama dengan Microsoft Teams, FileTab, gitu. Jadi ini akan terintegrasi, gitu. Jadi apa yang ada di OneDrive-nya kita for Business juga akan bisa kita akses dari Teams. Begitu sebaliknya, semua file yang ada di Teams ini kita bisa akses di OneDrive for Business juga. Nah, jadi dia akan saling sinergi, gitu. Ini cloud to cloud, artinya di awan, gitu. Jadi tidak melalui perangkat kita, tapi mereka kerjasamanya di awan. OneDrive dengan Teams itu saling sinkron satu sama lain tanpa melalui laptop kita, HP kita, mereka sudah saling sinkronisasi. Berbeda dengan sinkronisasi dengan laptop kita, itu beda konsepnya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah apa namanya, kalau saya pakai bahasa apa ini, artinya OneDrive sama Teams ini terintegrasi. Nah gitu, jadi terintegrasi itu saling melengkapi, saling bisa mengakses, ya tentunya dengan pengaturan saling berbaginya, sinkronisasinya dengan pengaturan aksesibilitasnya, gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Karena di dalamnya ada SharePoint site, tuh Bapak Ibu. SharePoint site ini di dalamnya ada SharePoint Document Library, ya. Atau secara keseluruhan antara Teams, OneDrive sama SharePoint site ini terkumpul menjadi SharePoint Document Library, seperti itu. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah yang menghubungkan antara OneDrive for Business dengan Teams itu adalah SharePoint site jembatannya. Nah semuanya akan menjadi satu, namanya SharePoint Document Library. Jadi kerjasama integrasi ini ya karena ada SharePoint itu jembatannya, tidak pernah kelihatan, ya, jarang dipakai oleh kita, tetapi sebenarnya mereka saling bekerjasama. SharePoint itu paling untuk konsep awalnya kenapa OneDrive kita itu saling terintegrasi. Kita Bapak Ibu untuk mengakses OneDrive-nya, coba Bapak Ibu buka di office.com. Nah, ini adalah portalnya Office Microsoft 365. Mudahnya Bapak Ibu akses di office.com. Ketika sudah tersign in, maka dia otomatis masuk ke beranda dari Microsoft 365. Nah, welcome to Microsoft 365 dan seterusnya. Seperti saat aktivasi Bapak Ibu saya arahkan ke sini untuk ngecek akunnya benar apa tidak, pojok kanan atas di sini ada akunnya. Selalu begitu ya Bapak Ibu di browsernya. Apalagi yang tidak menggunakan profil browser. Nah, untuk mengakses OneDrive-nya sekarang, ya. Tapi dari waktu ke waktu kadang-kadang tampilannya bisa beda-beda terkait update. Untuk saat ini itu bisa kita akses dengan cara pertama kita klik My Content.
ini sebenarnya kita mengakses OneDrive kita, cuman tampilannya beda. My Content itu di sini ada menu All, Recently Open, Share, Favorit, dan seterusnya di sini. Di sini ada lokasi cloud, lokal, attachment. Kita geser ke bawah, text, upload, dan seterusnya. Nah, ini tampilan baru memang dari yang terdahulu. My Content, pintasan sebenarnya konten-konten saya di akun Office 365 saya. Nah, di tengah ini, area tengah sebelah kanan, di sini muncul beberapa file yang ada di akunnya kita di OneDrive. Kita ada all itu semua file. Di sini terkategorikan ya, dimodifikasi, pemiliknya siapa, aktivitinya bagaimana, siapa terakhir yang edit, dan seterusnya dibagikan siapa di sini ya, muncul. Ini My Content. Jadi ini pintasan sederhana dari OneDrive sebenarnya. Untuk OneDrive yang secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa ke apps atau ke menu launcher. Launchernya di pojok kiri atas yang 63 titik, di sini ada OneDrive gitu ya. Nanti kita akses di sana. Sebelum ke sana, Bapak Ibu, di sini ada menu Create. Nah, ketika Bapak Ibu klik menu Create, ini pintasan Bapak Ibu untuk membuat sesuatu hal yang baru. Apakah dokumen, presentation, atau Excel workbook, form, quiz, notebook, list, page, sway, dan seterusnya. Bisa digeser ke kanan di sini. Nah, di sini akan ada banyak yang lain. Ada page dari sway, drawing untuk visio, ya, kamera recording, itu juga bisa. Dan aplikasi yang lain di Microsoft 365 itu ada kamera recording, screen recording juga ada post engage, dan whiteboard digital juga ada. Jadi dalam satu akun sudah banyak aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ini pintasan untuk membuat baru gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana, Bapak Ibu tinggal klik create, mau buat apa ya tinggal pilih saja, nanti otomatis akan membuka aplikasi yang dimaksud. Ketika klik dokumen Word, ya nanti akan membuka aplikasi Word online, Word berbasis browser online, harus online gitu. Karena ini berbasis browser dan ini gratis, tidak perlu install Bapak Ibu, walaupun menu-menunya sedikit terbatas daripada yang diinstal. Berhitung ya, ini penggalan sekilas, ini material level 100 benar. Lalu untuk apa yang dengan tugas kita, terutama ini kita sampaikan dulu, yaitu Bapak Ibu klik ke apps, cari OneDrive atau ke app launcher, kita klik OneDrive-nya di sini. Ya, cari, kalau tidak di sini ya Bapak Ibu cari di bagian mana. Katakanlah ini urutannya bisa beda-beda, tapi biasanya di sini. Gitu ya. Kalau tidak ketemu juga Bapak Ibu klik all aplikasi yang lain. Kita klik di sini, nanti akan muncul aplikasi semuanya dari Microsoft 365. Sama aja dengan kita mengklik apps yang ada di bawah. Gitu. Jadi di sini akan muncul aplikasinya. Nah, OneDrive-nya biasanya di sini. Jadi yang muncul di sini itu adalah aplikasi yang sering digunakan. Ada Teams, Word, Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Oke, sama saja. Kita klik OneDrive, kita tutup. Ini tadi sama saja kita klik di sini juga akan muncul OneDrive. Sama. Nah, OneDrive-nya karena tadi saya bermain-main dengan akun ini, maka tadi sudah saya download ada Bing Answer bentuk LK, saya mengaksesnya, maka di sini akan muncul. Beda yang ditanyakan di grup WA, kok di sini seolah-olah tidak bisa dalam satu folder. Iya, karena di sini munculnya adalah home itu beranda dari OneDrive kita. Home itu adalah semua file yang terakhir diakses, namanya recent itu recently, yang terakhir diakses. Ini all berarti semua file. Jadi Bapak Ibu bisa klik Word. Ini untuk disortir, hanya file-file Word saja, Excel, PowerPoint, ada toko kosong, ya karena di OneDrive saya belum ada file PowerPoint. Begitu kan, akun baru. Dan PDF juga nggak ada. Itu Bapak Ibu. Nah, ini sortir ini, ya, ini menggunakan filterisasi dari OneDrive database. Ini sudah ada sentuhan AI-nya, walaupun masih sederhana. Hanya sekedar mengategorikan file Word, Excel, PowerPoint, PDF, begitu Bapak Ibu. Nah, yang di atas ini yang sudah ada sentuhan AI Bapak Ibu, for you. Jadi ada rekomendasi.
rekomendasi file yang dipilihkan oleh AI yang kira-kira akan digunakan oleh kita sebagai pemilik akun ini. Itu kadang-kala yang sering digunakan muncul di sini, atau nanti saran-saran yang lain ini kelihatannya akan dipakai, jadi muncul di suggestion atau rekomendasi dari file-file yang akan digunakan. Begitu. Nah, sekarang bagian home itu. Lalu di bagian bawah menu-menu yang lain nanti kita akan bahas besok. Kita langsung ke My File saja. Klik My File, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tempat semua file kita yang dari Bapak Ibu tanyakan itu. Di sini baru muncul folder-folder. Nah, folder bawaan, kalau tadi Bapak Ibu sudah berinteraksi dengan aplikasi, apps tadi, muncul folder apps. Terus ada dokumen tadi, maka muncul folder dokumen. Ada kayak coretan 3 ini berarti menandakan ini baru dibuat, ya, yesterday, baru. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ketika akan mengumpulkan yang di LK itu, langkahnya satu, buka OneDrive-nya. Sudah terbuka, Bapak Ibu langsung ke My File. Muncul apapun muncul di sini, biarkan dulu, ya, My File. Lalu Bapak Ibu di pojok kiri atas ada plus Add New, di bawahnya OneDrive, di atasnya nama kita. Klik Add New. Nanti akan muncul di sini pilihan apa yang akan kita buat baru di My File di OneDrive kita. Apakah kita akan upload banyak file atau satu file, atau kita akan mengupload folder itu, atau yang lainnya, membuat baru dokumen apapun yang di sini atau link. Nah, kita akan membuat folder, Bapak Ibu. Folder untuk tempat 6 file itu, wadah folder untuk tempat 6 file itu, agar nanti linknya bisa kita dapatkan untuk ditempelkan di LK. Caranya kita klik Add New, lalu klik Folder. Nanti akan muncul kotak dialog Create Folder. Bapak Ibu kasih nama, berikan nama, silakan apapun, katakanlah tugas 1 LK, ya, seperti ini juga boleh, atau yang lain terserah, monggo. Tugas 1 LK. Nanti Bapak Ibu setelah dibuat, maka biasanya folder-folder itu kan warnanya kuning, Bapak Ibu, ya, yang lama-lama. Nah, ini update baru, ini Bapak Ibu bisa kasih warna yang lain. Mau kasih warna pink boleh, atau kita pilih warnanya lalu kita klik Create, gitu. Nanti ketika klik Create, maka akan membuat satu folder baru di sini, ya, di area ini, folder baru di My File, namanya tugas 1 LK, atau yang Bapak Ibu ketikkan di situ namanya. Kita klik Create. Oke. Nah, di sini ada di bagian bawah tadi muncul peringatan sudah terbuat folder namanya ini di My File. Muncul di sini karena sekarang sedang saya buka My File. My File. Oke. Tugas LK. Nah, ketika sudah terbuat satu folder LK, Bapak Ibu klik foldernya yang warnanya ungu tadi yang saya pilih, dibuka. Maka di sini saya akan tetap pada menu My File, cuman di atas di sini My File, karena tugas 1 LK, artinya saya sedang membuka di My File tetapi di tugas 1 LK, di dalam folder 1 LK. Di atas baru muncul perintah share, copy link, download, automate, gitu. Kita akan demokan untuk ya share. Kalau sudah terbuka foldernya, baru kita akan klik Add New lagi. Jadi wadahnya sudah terbuat, foldernya di tugas 1 LK, lalu kita klik Add New. Kita klik Add New lagi untuk mengupload, mengunggah 6 file yang tadi kita sudah siapkan, hasil pekerjaan kita, yang screenshot, yang hasil buat file buat lesson plan dan seterusnya, dan itu yang 6 file itu. Kita klik Add New, lalu Bapak Ibu pilih yang file upload, gitu. Kenapa file upload? Barangkali Bapak Ibu tidak menyimpannya pada folder yang sudah disiapkan. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan dalam satu folder khusus, maka Bapak Ibu bisa langsung mengupload folder itu yang hanya di dalamnya ada 6 file. Cuman tidak saya praktekkan, khawatirnya Bapak Ibu belum menyiapkan satu folder khusus dengan hanya 6 file. Takutnya nanti folder apa di-upload, nanti di dalamnya filenya macam-macam, tidak hanya 6 file.
ini malah repot saya ngeceknya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih baik buat foldernya di OneDrive yang tadi saya demonstrasikan. Setelah terbuat, dibuka, lalu kita klik add new, lalu Bapak Ibu klik files upload. Jadi kita akan ngupload 6 file itu. Kita klik ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul kotak dialog seolah-olah kita akan membuka file seperti biasa, seperti ini. Lalu Bapak Ibu cari filenya tadi berada di mana. Ya, kan seperti di Windows Explorer ya. Kebetulan tadi saya menyimpannya di batch 5, di folder aset, di bagian tugas, di contoh tugas. Nah, di sini memang saya sudah siapkan 6 file tadi. Caranya sudah ketemu 6 file itu, kalau sudah terkumpul jadi satu, mudah Bapak Ibu. Nanti kita tinggal pilih semuanya. Itu tinggal diklik, di drag atau dicentang satu-satu ya, atau dipencet shift, klik atau klik Ctrl A gitu. Pokoknya dipilih semuanya, filenya 6-6-nya, lalu kita klik open. Biar tidak bolak-balik satu kali ngupload satu-satu, biar 6-nya langsung kita upload semua. Kalau sudah 6-6-nya ya, filenya sudah benar, kita pilih, jangan upload yang lain. Pokoknya hanya 6 file itu saja. Bapak Ibu klik open. Maka di sini nanti akan ada proses, ada uploading berapa item, 6 item. Selesai, maka muncul filenya di sini. Ada tanda bahwa itu baru. Oke, kalau sudah, ya, maka Bapak Ibu tinggal membagikannya. Kita klik share di sini di atas. Ya, kalau terbuka daftar filenya, berarti foldernya ada di atas di sini. Ini berarti wadahnya di sini Bapak Ibu ya. Yang ini. Oke. Nah, yang di bawahnya ini isi dari folder ini. Jadi ini adalah Jadi ini adalah isinya dari folder. Nah, yang kita bagikan ini bukan per filenya, linknya yang dikumpulkan, tapi foldernya. Jadi kita klik share di sini langsung. Sorry, ini harus select. Bentar, saya coba dikumpul itu. Ya, ini sudah langsung LK-nya. Jadi kalau posisinya begini, ya, posisinya foldernya sedang dibuka, ya, ini foldernya di dalamnya ada muncul nama filenya, berarti foldernya sedang dibuka, gitu ya. Lalu Bapak Ibu langsung klik share di sini bisa. Ya, ini cara pertama. Bapak Ibu klik share di sini, kalau akan muncul kotak dialog seperti ini. Kotak dialog kita akan membagikan folder itu. Maka di sini apa yang mau dibagikan, nama foldernya. Sorry. Ini kemana ini? Kalau pencet. Nah, jadi nama foldernya akan muncul di sini. Ya, share nama foldernya. Lalu Bapak Ibu langsung ke bagian di area ini, di area yang ada copy link, ada roda gerigi atau pengaturan. Yang lain sementara diabaikan. Ya, ini ada fitur lagi, ada fitur juga yang saya centang ini, ya. Ini juga, nah ini materi level 100. Oke. Nah, untuk tugas ini Bapak Ibu fokus pada tombol yang ini yang saya kotak, copy link. Ada ini. Oke, sebelum Bapak Ibu klik copy link, disorot dulu. Nah, ini ketika disorot nanti di atasnya ada keterangan people in Guru Inovatif with link and view. Iya, kalau itu Guru Inovatif. Ternyata Bapak Ibu di akun yang lain tadi yang tanya. Kalau akun yang lain ini bahaya. Bapak Ibu kirimkan ke saya, settingnya begini, linknya. Pada pakai akun sekolah Bapak Ibu, nanti saya nggak bisa membuka karena saya pakai Guru Inovatif. Gitu. Nah, saran saya, apapun akun yang digunakan untuk menyimpan folder OneDrive ini, saran saya amannya adalah lakukan pengaturan di sini. Jika di sini defaultnya belum anyone, tergantung adminnya soalnya. Kebetulan Guru Inovatif di settingnya setiap copy link itu mesti people in Guru Inovatif
dengan link bisa melihatnya. Nanti karena setting defaultnya itu saya akan rubah. Nah, saran saya dicek pertama ini, lalu kemudian kalau tidak sesuai, tidak anyone, Bapak Ibu klik roda gerigi link setting, lalu akan muncul kotak lebih luas, ada pengaturan link setting tadi. Link settingnya untuk folder tugas LK, di sini ada tulisannya. Nah, defaultnya kan people in guru inovatif, karena guru inovatif. Akun sekolah Bapak Ibu bisa beda, gitu ya. Nah, Bapak Ibu langsung pilih saja yang anyone. Ini yang lingkaran anyone ini dipilih saja. Ini nanti aman. Aman berarti linknya dikumpulkan, pasti saya bisa melihat isinya dan saya bisa koreksi, gitu. Tapi tetap view itu artinya saya hanya melihat saja, begitu ya. Nah, pengaturan view apa edit nanti di bawahnya. Ini defaultnya view. Kalau bisa mengedit, ganti. Tidak bisa mendownload, hanya melihat, ini pilihan. Defaultnya di sini view. Oke, kalau sudah dipilih anyone, sudah dicentang, sudah diklik pada anyone, lalu Bapak Ibu klik tombol apply di sini, yang di bawah. Kita terapkan pengaturan anyone, klik apply, maka kembali ke kotak yang pertama. Saya tidak berubah, ya seolah-olah tidak berubah, tetapi ketika Bapak Ibu sorot di copy linknya, dia sudah berubah menjadi anyone with link and view. Kalau tadi kan people in berbasis, itu suatu hal yang sudah berbeda sama sekali. Dan ketika Bapak Ibu mengaplikasikan ini, akan sangat mungkin saya tidak bisa mengakses dan melihatnya. Ketika tidak bisa mengakses, ya saya akan berikan 0 poin pada bagian penilaian ini, gitu. Yang rugi siapa Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Bapak Ibu klik copy link, kalau sudah, nah kalau sudah akan muncul link copied anyone with link and view. Lagi-lagi ini diberikan catatan, maksudnya biar yakin nih yang tercopy adalah anyone with link and view. Kalau yakin benar, ya sudah. Kalau ternyata tidak anyone, saya kepengen yang lain, lakukan pengaturan lagi. Nah, ini adalah kontrolnya, ya. Kalau sudah yakin seperti itu, jangan ditutup dulu, nggak apa-apa. Bapak Ibu kembali ke LK-nya tadi. LK-nya yang mana? Ini. Nah, LK ini, jadi titiknya bisa dihapus, lalu Bapak Ibu paste saja. Nah, kalau di paste biasa, dia otomatis menjadi nama foldernya, gitu. Tapi kalau pastenya adalah teks, ya nanti linknya panjang, gitu. Seperti yang link page itu tadi kan panjang-panjang seperti ini. Jadi kalau pastenya biasa, paste tidak spesial gitu ya, maka dia akan menjadi nama folder. Itu akan sama saja ketika dibuka, nama foldernya sama. Jadi cara mempastenya tidak harus begini dan begitu, yang penting linknya tempel. Ini adalah ini paste biasa. Kalau pastenya teksnya hanya teks only, maka link di dalamnya akan muncul, gitu Bapak Ibu. Ini adalah linknya. Ketika saya buka, maka akan dicek lagi. Ketika sudah ditempel, dicek, diklik, ya. Caranya tadi diklik, karena itu pakai kontrol, diklik kiri, nanti akan membuka linknya. Linknya dicek dulu apa sudah benar apa tidak. Oh, ternyata membuka folder ini, di dalamnya ada 6 file. Oh, yakin benar, maka kembali ke LK, langsung kerjakan yang refleksi. Jadi tugas aktivitas 2 dan 3 sudah dimasukkan dalam 6 file dimasukkan folder. Link folder dari OneDrive itu ditempel, dicek, dibuka, sudah mengarah pada ini atau belum. Dan hati-hati, kalau tadi pengaturannya tidak anyone, maka kan sangat mungkin seolah-olah Bapak Ibu itu, tuh di saya terbuka kok. Iya, karena browsernya pakai akun Bapak Ibu. Tapi kalau orang lain membukanya, beda akun, ya tidak bisa membukanya. Jadi Bapak Ibu jangan, dalam tanda kutip ya, jangan bersikukuh ngeyel, bukan di saya bisa dibuka. Iya, tapi orang lain belum tentu. Maka pastikan tadi anyone with link. Dan ketika saya koreksi itu tidak bisa saya buka, akses denied, ditolak karena pengaturannya salah, pasti saya akan berikan, biar Bapak Ibu tidak ngeyel, bersikukuh tadi, maka saya berikan feedback dalam bentuk video. Ini loh, ketika saya buka dari sisi saya, Silver Trainer,
tidak bisa dibuka, maka saya berikan nilai 0. Maka Bapak Ibu tidak bisa ngejal lagi karena buktinya memang tidak bisa dibuka, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah saya tegas. Maka ketika Bapak Ibu salah dalam setting folder OneDrive-nya, ya, jadi resiko Bapak Ibu. Begitu. Selain folder OneDrive, maka pasti tidak sesuai ketentuan. Jadi tidak memenuhi unsur penilaian itu. Jadi harus OneDrive, harus folder. Tadi saya cek ada yang bukan OneDrive, ya saya kembalikan. Harus OneDrive. Gitu ya. Kenapa? Ya pelatihannya Microsoft, masa pakai drive yang lain. Untuk membiasakan Bapak Ibu menggunakan OneDrive. Prinsipnya seperti itu. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu silakan isikan refleksi tentang perjalanan saya menggunakan PicChat atau Copilot ini. Jawab saja sesuai pengalaman Bapak Ibu. Jangan mencari jawaban dari AI malah. Nanti saya kembalikan, saya minta jawaban pengalaman Bapak. Gitu ya. Pengalamannya apa ya dijawab. Karena di sini menurut Anda, bukan menurut AI, menurut Copilot, menurut PicChat, bukan. Tapi menurut Bapak Ibu. Begitu. Untuk tugas 1 kita sudah selesaikan dari awal sampai akhir. Nah, silakan nanti dikerjakan. Dan mulai hari ini secara resmi, siapapun pesertanya bisa langsung mengerjakan tugas 1 selesai kumpulkan. Besok pertemuan ketiga saya lanjutkan untuk materi OneDrive sekilas. Kayaknya sih tadi udah semuanya, kalau saya salah. Kalau ada nanti saya lihat masih ya saya sambung besok. Terus tugas 2 sekilas saya jelaskan lagi. Prinsipnya kemarin sudah, nanti saya jelaskan lagi boleh sekilas. Begitu Bapak Ibu untuk materi di pertemuan kedua dengan rundown yang ya kita fleksibel, geser materi dan seterusnya. Insya Allah besok kita akan jadikan satu antara tim. Ini kan semuanya tim sebenarnya. Hari ketiga ini adalah tim ya. Masuknya mana? Jadi di bagian ketiga ini sebentar. Ini adalah tim semua. Tim yang baru nanti saya sekilas langsung masuk ke materi ketiga yang akselerator. Akselerator ini juga semuanya ada di Teams juga, learning akselerator. Begitu Bapak Ibu. Rencana besok pemadatan antara new team sama learning akselerator kan ini satu paket. Begitu. Masih ada waktu sekitar 5 menit untuk diskusi. Wah, sudah ada ngantri berapa ini Bapak Ibu? 10. Ya, Ibu Melawati urutan pertama dari tadi belum turun. Silakan Bu Melawati. Halo, saya panggil 3 kali, skip. Berikutnya Pak Hasan. Bu Melawati, panggilan kedua, silakan mikrofonnya di on. Tidak. Oke. Iya, silakan. Sudah terbangun. Iya, saya dengar Ibu, silakan. Iya, dari tadi Pak saya dengar tapi nggak bersuara. Iya, mikrofonnya. Iya, maaf Pak ya. Nggak apa-apa, silakan. Kenapa Pak? Iya. Ayo, tanyakan. Oh, mau jangan bertanya. Lah, Raisen kan tanya Ibu. Sudah ngacung itu tangannya kayak gini kan? Mau tanya nggak? Oh, enggak Pak. Maaf Pak. Nah, kalau enggak begini dari tadi kan capek itu. Sorry Turunkan, Pak. diklik lagi Raisennya. Oh dia. Ya. Ya. Silakan. Cuma ini aja, ini mau masih belajar Pak. Iya, makanya jangan main-main dengan Raisen ya. Nanti saya panggil, kirain mau tanya. Pak Asad Husain, silakan. Ya, siap Ibu, bercanda aja. Pak Asad Husain, silakan. Oke, terima kasih Pak Tri. Silakan Bapak. Untuk hasil yang dari Copilot tadi, dia untuk karya ilmiah itu kira-kira bisa dipakai. Artinya
referensi, dia kan sifatnya online. Artinya nanti di dalam pemenuhan unsur dari referensi dari sebuah karya ilmiah, apakah itu nanti diperkenankan? Kita sebenarnya kan tidak pernah secara langsung ke sumber tersebut. Umpamanya kalaupun dia mungkin oleh penulis artikel atau penulis dari karya ilmiah tersebut, dia merujuk ke buku asli, tetapi karena kita hanya dari Copilot-nya, berarti kita tidak langsung mengutip dari sumber pertama. Kemudian untuk plagiatnya, apakah itu nanti terkena unsur plagiat? Karena kan dia akan sangat mudah nanti untuk dideteksi, apalagi kalau itu sifatnya kita tidak melakukan parafrase atau menghentikan ulang, atau tidak membahasakan kembali sesuai dengan bahasa yang sifatnya itu original dari kita. Itu mungkin Pak untuk hal yang perlu saya tanyakan. Saya kembalikan. Ya, makasih Bapak. Iya, tadi sambil Bapak itu saya cari, karena saya sendiri belum pernah menguji apakah citasi dalam Copilot atau Bing Chat atau apa itu terkait dengan plagiarisme, plagiat gitu ya. Nah, di sini saya cari tentang bagaimana cara menghindari plagiarisme ketika menggunakan Copilot. Jadi ada beberapa tipsnya. Jadi tips yang disarankan di sini selalu ngecek kualitas dan akurasi dari konten yang yang dihasilkan oleh Copilot. Jadi jangan secara buta mata, secara apa adanya, Ibu langsung menerima atau mengcopy paste saran dari Copilot atau Bing Chat atau ChatGPT sama ya, tanpa memverifikasinya. Jadi harus tetap lakukan verifikasi. Lalu Bapak tetap berusaha selalu mensitasi dari sumber informasi, ide, kode, atau apapun yang Bapak Ibu gunakan untuk mereferensikan pada konten Bapak Ibu. Jadi tetap harus menyebutkan gitu. Nah, kalau di citasi di Copilot ini memang sudah disiapkan. Contohnya seperti ini ya. Ketika di sini tentang Copilot ini mereferensikan pada secara online tentunya ya, konten-konten secara online. Maka dia akan bagian ke poin ke terakhir katakanlah. Ini berarti dia mensitasi dari plagiarismetoday.com pada artikel itu. Jadi ketika disorot pun citasinya muncul. Nah, terkait citasi yang sifatnya online seperti ini, apakah diakui secara ilmiah atau tidak? Monggo Bapak Ibu bisa baca referensi lebih lanjut, karena mohon maaf untuk sampai saat ini saya belum mempelajari dan menggunakan terkait dengan kepentingan atau kebutuhan saya terkait dengan penulisan ilmiah seperti ini. Karena saat ini saya belum dalam proses penulisan ilmiah untuk kepentingan studi atau kepentingan yang lain. Itu Bapak. Jadi tetap intinya adalah citasi itu sudah dicantumkan oleh Copilot, cuman ini sifatnya yang online, tidak citasi yang pada umumnya seperti itu. Mungkin itu Pak yang sementara bisa saya bantu jawab. Pastinya Terima kasih Pak Andre. Oke, sama-sama. Pastinya tidak menyeluruh. Satu lagi Pak. Silakan Pak. Satu lagi. Tadi saya coba login di
image creator Oke. itu untuk akun saya yang guru inovatif. Iya. Tidak bisa masuk, tapi kalau saya masuk menggunakan akun personal Iya. itu bisa masuk. Posisinya kebetulan kan akun guru inovatif saya itu dulu dia ada tambahan official, jadi dia gini, akun saya itu Husein Asad .ofc official, kemudian @guruinovatif.com, tetapi tadi ditolak. Tapi kalau saya buat yang akun pribadi bisa login. Kendalanya kan kalau tadi ditugas yang membuat gambar dan dia harus tersinkron dengan image creator, maka untuk tugas ini mungkin saya akan ada kendala. Apakah memang di akun saya itu memang ada masalah atau ada setting lain yang perlu saya lakukan, Pak? Itu mungkin, Pak. Ya, sembari Bapak tadi menanyakan tentang itu, saya coba join dengan akun Guru Inovatif yang lama saya pakai, yang di guruinovatif.com. Ini kan yang akun pertama saya yang dibuatkan dan saya pakai untuk pelatihan-pelatihan ini. Ini bisa join, Pak, bisa join, bisa login. Ya, ini akunnya. Lalu ketika saya coba ke Copilot, tadi saya minta buatkan gambar wanita berjilbab 2 pohon, juga langsung dibuatkan. Cuma ini memang tampilannya jawabannya Copilot kalau yang ini tadi. Cuman ini tidak sign in ya. Oh ya. Gitu. Jadi ini bisa. Cuman di kreatornya saya sign in. Kalau Copilotnya tidak sign in. Gitu. Tapi sebenarnya sama ketika saya sign. Ini sign in sebenarnya, cuman tidak nampak. Saya klik sign in. Jadi Guru Inovatif sebenarnya sama. Coba Bapak nanti buka lagi Copilot sama image kreatornya. Coba di sign out dulu. Ya, terus ketika sign out, nanti harusnya betul-betul tidak ada akun yang nempel, baik tidak nempel maksudnya tidak sign in gitu. Tidak ada akun personal ataupun akun kerja sekolah. Ya, di image kreatornya, maka nanti kan ada 2 pilihan tadi sign in-nya. Dicoba dari awal maksudnya. Nah, posisikan image kreatornya tidak ada akun. Nanti Bapak akan coba sign in. Kan ini yang baru memang. Saat ini posisi baru. Kemarin pun saya masih harus personal seperti Bapak. Ya. Nah, di sini ada menu baru soalnya. Ada bisa sign in dengan personal, bisa sign in dengan bot atau sekolah. Jadi silakan. Ya, jadi nanti di log out semua akunnya image creator, nanti dicoba join lagi, tetapi coba pakai yang Guru Inovatif. Ketika pakai akun Guru Inovatif, pilihlah yang bawah sign in with bot or school account. Karena itu bukan akun pribadi itu yang personalnya, hotel, atau email, bukan. Gitu Bapak? Gini Pak, kalau saya login secara personal, Ya. dia di Microsoft Edge-nya itu yang umum. Tapi kalau login menggunakan Guru Inovatif, saya pasti diarahkan ke Edge yang berbeda. Apakah memang seperti itu? Artinya beda akun, nanti beda tampilan Microsoft-nya untuk browsernya, atau itu hanya ada pada kasus saya aja? Itu mungkin Pak. Iya, seharusnya itu kalau tidak salah tangkap ini Bapak, ini terkait dengan profil. Kemungkinan ketika Bapak menggunakan akun personal, ya, itu kemungkinan hanya di setting browsernya saja. Contohnya, tadi saya membuka akun, bentar. Ini saya tutup dulu. Sebentar Bapak. Pakai akun personal gitu ya. Kemana ini?
Ini ya, oke. Membuka image creator atau Bing Chat. Ya, ini Pak untuk apa namanya Microsoft Edge-nya. Microsoft Edge. Kalau Microsoft Edge ya sama sih Pak. Microsoft Edge ini kan sebenarnya gini Pak. Ini kan Microsoft Edge itu bisa di ya. Nah ini. Bentar, saya juga punya. Maksudnya gini. Microsoft Edge itu nanti dia punya profilnya itu mau menggunakan akun kerja bisa, menggunakan akun personal juga bisa. Intinya itu profil, ini namanya profil. Jadi profil itu kita membuat profil, setiap profil dari browser itu nanti akunnya sendiri-sendiri. Jadi nanti ketika saya akan membuka akun yang lain, saya tinggal klik saja, katakanlah BBTIK gitu ya, saya klik set, nanti akan membuka browser baru dan di sini otomatis akunnya BBTIK. Gitu. Jadi nggak mungkin saya nggak perlu bolak-balik sign in, sign out menggunakan akun berbeda. Gitu. Dan di sini otomatis BBTIK dan seterusnya. Itu profil namanya. Nah, kita bisa membuat profil baru, tetapi set new personal profile nanti di sini. Nah, ya. Nah, ketika personal maka akunnya adalah personal. Jadi di sini ada Gmail. Kebetulan saya punya akun personalnya Gmail. Email, tetapi saya daftarkan ke akun Microsoft personal, gitu Bapak. Nanti tampilannya ya bisa sama atau bisa beda tergantung dari settingannya sebenarnya. Secara umum sama sebenarnya. Ini kan default browser Microsoft Edge, cuman di dalamnya itu ada terkoneksi dengan akun personal. Ketika saya klik Copilot-nya pun dia otomatis harusnya sign in-nya ke Gmail itu gitu. Jadi prinsipnya kalau profil itu satu akun di sign in, maka semua aplikasi di situ akan sign in ke akun itu. Kalau personal akun ya dia akan login ke akun personal. Kalau profil itu menggunakan akun kerja sekolah, maka dia akan login ke akun kerja sekolah. Prinsipnya seperti itu. Jadi perbedaannya atau tidak, monggo nanti dicermati. Karena saya sendiri tidak mengamati. Karena personal itu ya saya gunakan ketika memang ada kebutuhan personal saja. Seringnya ya saya menggunakan akun yang profil yang kerja atau sekolah gitu. Begitu Bapak? Ya Pak, satu lagi Pak, saya ada kendala. Mungkin cukup saya, Bapak. ya, Batasin ini. deh. Oh ya Pak, oke Pak. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Lanjut. Iya, nanti bisa dilanjut di grup WA pertanyaan yang masih ada. Oke ya Pak, saya kembalikan pada Bapak. Ya, Oke. Ya, mohon maaf, mohon izin karena Ya, Pak. di sini juga 940 atau 2140. Ini juga ada penanya banyak. Ini bagaimana Bapak Ibu? Dicukupkan? Nanti lanjut dicukupkan karena ada waktu Indonesia Timur yang mungkin sudah larut ya. Bapak Ibu mohon maaf karena dinamika diskusinya kita melebihi dari 11 menit dari pukul 21.30. Nanti yang resen, yang masih banyak pertanyaan silakan tanyakan di chatroom atau di grup WA. Nanti saling bertukar pikiran, saling membantu, saling kolaborasi. Kecilnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi mohon izin kami potong diskusinya karena khawatir terlalu larut malam untuk beberapa peserta. Ya kalau kita diskusi memang asik ya Bapak Ibu ya, apalagi yang sudah nyambung dan seterusnya. Lain kesempatan kita akan diskusikan lebih lanjut Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan kedua. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu silakan untuk tugas 1 Bapak Ibu secara normal bisa dikerjakan karena sudah saya jelaskan dari mulai aktivitas 1, 2, 3 refleksi tadi juga sudah, jadi bisa dikumpulkan secara keseluruhan seluruh peserta bisa. Tidak ada perbedaan lari cepat, lari lambat, lari apa, artinya semuanya sudah bisa mengerjakan dan dikumpulkan. Bapak Ibu jangan lupa ketika klik turn in atau kumpulkan, ketika sudah selesai, daripada bolak-balik, daripada menunggu antrian diberikan penilaian kan lama, lebih baik diselesaikan dulu
yakinkan bahwa itu semuanya sudah oke, baru dikumpulkan. Jadi nanti ketika masuk antrian langsung beres, langsung dapat nilai, itu maksudnya. Daripada menunggu bolak-balik ternyata belum tuntas juga karena belum dikerjakan. Daripada itu waktunya terbuang percuma, lebih baik untuk menyelesaikan. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya tekankan, diselesaikan aktivitas 1, 2, 3 refleksi, isikan semua, baru dikumpulkan atau turn in. Jangan lupa turn in atau kumpulkan. Kalau tidak di turn in atau kumpulkan, maka tidak bisa dikoreksi karena antriannya tidak masuk. Seperti itu. Setelah itu nanti kalau udah selesai, Bapak Ibu juga silakan dicoba-coba untuk tugas 2 langsung dikerjakan. Toh hanya membuat paparan, saya yakin Bapak Ibu guru semuanya kan bisa membuat paparan. Lihat langkah kerjanya, buat, kumpulkan. Setelah itu nanti tinggal kita diskusi di hari ketiga untuk materi yang selanjutnya. Kalaupun ada hal-hal tertentu kaitannya dengan tugas 2, pasti nyata itu pun nanti akan saya jelaskan secara umum seperti itu. Begitu Bapak Ibu penegasannya, mohon maaf. Di 2143, terima kasih. Alhamdulillah, selamat istirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.